Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Ibu senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Coba satu orang, Sultan coba pimpin doa untuk teman-temannya dulu Sultan sebelum kita belajar. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, makasih ya Sultan. Ya. Kita untuk memimpin doa dan Ibu harap hari ini kalian sudah siap semuanya dan di sini juga Ibu udah lihat ya, di sini ada ya, kita udah masuk ya, belum semuanya tapi semoga nanti semuanya bisa menyusul. Nah, untuk kegiatan hari ini, nah kita akan belajar mengenai materi dampak kebijakan dari penjajahan bangsa Eropa, baik itu bangsa Portugis, Spanyol maupun juga Inggris. Nah, pada kali ini nanti setelah kita belajar, kalian di akhirnya akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, dampak kebijakan politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, baik itu Portugis, Spanyol, Belanda, itu yang akan kalian pelajari hari ini. Nah, tujuannya ya agar kalian dapat mengetahui apa saja dampak kebijakannya, baik itu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, karena ada 4 bangsa Eropa, maka kita harus bagi-bagi. Ada yang Portugis, Spanyol, Belanda, dan juga Inggris. Nah, dampak bidang politik. Nah, kalian kalau bidang politik selalu kalian nanti kaitkan dengan bidang pemerintahan, ya. Jadi ini dampak dalam bidang politik, sejak kedatangan para penjajah, itu kekuasaan penguasa lokal semakin menurun. Nah, kita ketahui bahwa sebelum datangnya penjajah, itu di Indonesia wilayah-wilayahnya dipimpin oleh kerajaan. Nah, siapa yang memimpin? Itu raja. Tapi setelah masuknya bangsa Eropa, nah kerajaan itu semakin berkurang penguasaannya, karena dikuasai oleh para penjajah. Nanti pemimpinnya adalah gubernur jenderal. Nah, gubernur jenderal dari bangsa Eropa. Lalu dalam bidang budaya, nah kalau kebudayaan di Indonesia kemudian ada akibat penjajahan budaya Barat berkembang dengan pesat di Nusantara, ya. Lalu lingkungan istana mulai kehilangan jati diri. Nah, karena istana juga sudah dimasuki oleh budaya-budaya Eropa. Nah, selain itu juga ternyata ada masuk agama, selain sebelumnya agama Hindu, Buddha, dan Islam, kemudian masuk juga agama Kristen, Katolik, dan Kristen Protestan yang dibawa oleh masa Portugis, Spanyol, dan juga Belanda. Lalu ternyata dalam bidang arsitektur bangunan juga ada pengaruh. Nah, pengaruhnya apa? Nah, kalian bisa lihat nanti bangunan Belanda itu seperti apa, masih ada nggak saat ini? Nah, nanti kita pelajari. Lalu juga ada melahirkan budaya Indis. Nah, budaya Indis ini adalah budaya campuran antara Belanda dan juga pribumi. Nah, selain itu ternyata dalam bidang musik, yaitu masuknya musik keroncong dari Portugis. Nah, sampai sekarang musik keroncong itu masih dikenal masyarakat Indonesia. Nah, sampai tadi pembahasan Ibu. Oke, bentar ya. Oke, sampai tadi penjelasan Ibu, ada yang ingin bertanya? Ya, oke, karena tidak ada, Ibu lanjut ya. Nah, sekarang kalian boleh mendiskusikan ya. Kemarin Ibu udah sekarang Ibu kasih waktu sebentar untuk kalian mendiskusikan siapa yang akan melakukan presentasi. Nah, sekarang kalian boleh diskusi dulu. Pada kesempatan kali ini kami akan berfokus mengenai dampak politik, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan Spanyol bagi Indonesia saat ini.
Dan yang pertama yaitu bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial berada di Indonesia, mereka mendirikan sistem pemerintahan mereka sendiri dan mempunyai menjadi 3 bagian. Dan sistem pemerintahan Indonesia saat ini merupakan warisan dari penerapan ajaran trias politika yang dijalankan pemerintahan kolonial pada masa itu. Dan selanjutnya di bidang budaya, pengaruh budaya dari bangsa Eropa ke Nusantara, yaitu adanya sedikit kemiripan dari kosakata yang berkembang, dan juga musik, seni tari, dan bahkan infrastruktur bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap masa lampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Selain dampak negatif, penguasa Inggris juga memberi sejumlah dampak positif seperti penghapusan sejumlah kebijakan Belanda yang sangat menyengsarakan rakyat seperti perbudakan, konsenger, tanam paksa, dan sebagainya. Penerapan sistem perdagangan bebas, pembagian Pulau Jawa ke dalam beberapa keresidenan. Dan ya, sekian dari inti kelompok saya. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf, ini stikernya Ibu matikan. Jadi ada yang ingin memberi tanggapan untuk masing-masing kelompok? Atau udah cukup? Sekian ya, kalian tadi udah bagus presentasinya. Ya, untuk presentasinya oke, udah beres. Sekarang Ibu minta satu orang apa kesimpulan kita mempelajari materi pada kali ini ya, dari 4 presentasi temannya. Siapa yang bisa mengambil kesimpulannya? Dari penjajahan bangsa Eropa. Ternyata dampaknya itu banyak, bukan hanya satu, bisa di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Nah, walaupun dalam penjajahan pasti banyak berdampak negatif ya, karena memunculkan kesengsaraan bagi masyarakat Indonesia. Tapi kita juga tidak boleh pungkiri bahwa sebenarnya ada juga dampak positif yang bisa kita ambil. Ya, walaupun ya tidak sebanding dengan dampak kesengsaraan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Tapi mau coba satu orang, susah enggak ya kita belajar sambil diskusi dengan Google Meet ini, atau apa yang kalian rasakan dengan pembelajaran diskusi sedangkan harus daring gitu? Siapa yang bisa menyampaikan? Tidak, Bu. Masih ada gugur, Apa, Ona? soalnya belum ada yang siap. Oke, Meli merasa gugup. Kalau Ona, apa rasanya Ona? Enggak sih, Bu, biasa aja. Menurut saya kalau diskusi di sekolah itu enak, Bu. Terus kalau secara online ini, Bu, susahnya jaringan tuh. Nanti di WA akan Ibu share link untuk kalian mengerjakan soal. Itu nanti ada soal 5 evaluasi, ya, soal pilihan ganda, bisa kalian kerjakan, lalu dibaca dengan seksama. Dan menjelaskan, dan kita akan mempelajari mengenai perbedaan. Tadi kan baru dampaknya, nanti kita melihat perbedaan di antara keempat bangsa ini. Kenapa siapa nih? Binen pimpin doa teman-temannya sebelum menutup pelajaran ini, Binen. Teman-teman, sebelum kita selesai pada pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dari Ibu, boleh list dari grup ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.